Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang menjelang sore. Saya ucapkan dari ujung timur Pulau Jawa ya, yaitu di area Ketapang. Dan sekarang saya sedang berjalan menuju ke stasiun Ketapang dan akan memulai perjalanan panjang 17,5 jam mencoba kereta terbaru yang baru diresmikan pada tanggal 1 Mei 2026 lalu dengan rute Ketapang Bandung. Ya, benar banget teman-teman. Hari ini kita akan mencoba kereta api Sangkuriang full trip insya Allah dari Ketapang sampai Bandung. Nah, sekarang jam 2, kereta api Sangkuriangnya ini berangkat dari stasiun Ketapangnya itu jam 3 sore. Dan kali ini saya akan mencoba layanan kelas eksekutifnya karena belum ada duit untuk naik kompartemennya ya. Jadi akan seperti apa perjalanan saya 17,5 jam bersama kereta api Sangkuriang. Ikuti terus videonya sampai selesai. Ya udah, sembari ini coba kita ke lobbynya dulu ya. Lobby baru stasiun Ketapang. Katanya sih kalau dari pengalaman teman-teman yang udah pernah nyoba naik Sangkuriang baru bisa masuk itu sekitar jam 2:30 ya. Jadi saya coba mau masuk dulu ke lobi stasiun Ketapang. Kalau keberangkatan tuh pintunya di sini. Kalau kedatangan tuh pintunya di sana. Kalau dulu kan pas yang zaman naik Ijen itu kalau nggak salah kedatangan sama keberangkatannya barengan ya. Karena lagi proses konstruksi juga. Jadi ya mau nggak mau harus barengan. Dan di sini pintu masuknya teman-teman. Tapi rupanya ternyata belum dibuka pintu boardingnya. Jadi kita harus menunggu kurang lebih setengah jam lagi. Nah, ini adalah jadwal kereta api yang ada di stasiun Ketapang dalam beberapa jam ke depan. Yang paling terdekat ada kereta api Sangkuriang berangkat pada pukul 15.00. Disusul oleh kereta api Belambangan Express pada pukul 15.45. Lalu di belakangnya lagi ada KA Probowangi dengan nomor 298, dia berangkat dari Ketapang pukul 17.20. Dan nanti ada kereta api Pandanwangi pukul 18.45. Cuman di belakangnya tuh kalau nggak salah ada lagi guys Ijen Express dan juga kereta api Mutiara Timur. Tapi ya belum kepampang aja di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah rute dari beberapa kereta. Maksudnya jadwal kereta yang ada di Daup 9 Jember, terdiri dari Pandalungan, Ranggajati, Belambangan Express, Logawa, Sangkuriang, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Sri Tanjung, Tawang Alun, dan Probowangi. Tapi karena sekarang kita akan naik kereta api Sangkuriang, jadi saya akan berfokus kepada kereta api Sangkuriang aja. Jadi kereta api Sangkuriang ini dia memiliki rute dari Ketapang menuju Bandung. Bisa dilihat untuk kereta api Sangkuriang yang akan membawa kita ke Bandung ini pemberhentiannya cukup banyak. Di antaranya yaitu di stasiun Banyuwangi Kota, Kalistail, Jember Tanggul, Probolinggo, Pasuruan Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Mojokerto, Jombang Kartosono, Caruban Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo Kroya, Jeruk Legi, Banjar Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Leles, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada juga informasi tarif dari KA Sangkuriang ya. Salah satunya adalah di eksekutif sendiri. Itu dari KTG ke BD itu terdapat 3 kelas ya untuk Sangkuriang, yaitu dari kelas eksekutif, ekonomi premium, dan juga kompartmen suite. Bisa teman-teman lihat untuk TBB dari kereta api Sangkuriang kelas eksekutif ada di 620. Untuk TBA-nya ada di 1,9. Lalu di kelas ekonominya di 385 ya TBB-nya, dan TBA-nya di 1,2. Lalu untuk kompartmen suites-nya itu TBB-nya ada di 1,9, hampir 2 juta, dan TBA-nya 6,2 ya.
Tapi pada realisasinya kereta api Sangkuriang kali ini saya dapat di harga 700.000, dan kalau melihat dari harga ekonomi full trip itu kalau nggak salah 500.000 ya, dan Sangkuriang kompartemen harganya di 2.250.000. Gokil sih harganya Sangkuriang ini. Nah, untuk waktu tempuh sendiri, kenapa Sangkuriang yang dari arah Ketapang ini bisa lebih lama? Karena kalau dilihat-lihat, dihitung-hitung, dari Bandung ke Ketapang untuk rute sebaliknya itu hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 16 jam 7 menit. Ini disebabkan karena kereta api Sangkuriang memiliki beberapa perbedaan waktu singgah dan juga tempat singgah ya, dari yang arah Ketapang sama dari yang arah Bandung. Bisa dilihat di sini kereta api Sangkuriang singgah di Kalistyle kalau yang dari Ketapang, tapi dia tidak singgah di Kalistyle di rute yang dari Bandung. Jadi ya mungkin ada beberapa perbedaan yang signifikan sehingga kereta api Sangkuriang waktu tempuhnya dari Bandung dan dari Ketapang itu mengalami perbedaan. Guys, jadi udah bisa boarding. Alhamdulillah. Yay. Yay yay yay. Boarding, tapi apakah ini boardingnya manual? Jujur nggak tahu. Pak, ini boardingnya? Langsung di... Boleh minta tolong nggak, Pak? Maaf. Oke. Eksekutif di depannya? Oke. Makasih. Maaf ya Pak, saya manja. Ya udah, sekarang kita menuju ke eksekutif 1 Sangkuriang. Eksekutif satunya pas banget, dia ada di posisi paling depan untuk rute dari Ketapang sampai Surabaya Gubeng ya. Jadi kalau nanti dari Surabaya Gubeng ke Bandungnya bakal ada di belakang. Ini sengaja ya saya mengambil posisi kayak begini karena nanti dari Surabaya Gubeng ke Bandungnya kita bisa melihat banyak tiber-tiber yang unik selama di perjalanan. Ya udah, ini kita jalannya jauh banget guys. Eksekutif 1 di depan, tapi masih lebih depan kompartemen sih. Jadi ya udah, nggak boleh ngeluh. Hari ini BTW kita di eksekutif 1 seat 6D ya. Saya nggak tahu ini dia posisinya di kiri apa di kanan ya. Kalau dari Ketapang bagusnya itu di kanan. Cuman kalau misalnya dari Bandung, kalau nanti dari Gubeng ke Bandung ya bagus di kiri. Ini serba salah. Udah naik dari sini aja deh. Wow. Assalamualaikum. Ya, kiri guys. 6D. Nice. Ini dia kursi kita selama 17,5 jam. Nah, enaknya kalau naik kereta di depan itu bisa ngeliat lokomotif dinasnya guys. Jadi lokomotif dinas hari ini itu CC 206-1346 SDT. Kalau teman-teman ingat, ini adalah lokomotif dinas dari kereta api Argo Dwi Pangga yang pernah saya naiki setelah Lebaran pas saya naik luxury. Jadi ya lokonya ini lagi, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting naik Sangkuriang ya. Hari ini kita naik Sangkuriang, bukan yang ini, kita naik yang di belakangnya aja, karena yang di belakang, yang di depan ini harganya super duper fantastis ya, 2 jutaan. Ya semoga ada rezekinya bisa nyoba kompartemen suites juga ya teman-teman. Insya Allah kalau emang bukan rezekinya di Sangkuriang ya mungkin bisa aja di kereta api Argo Semeru atau yang lainnya ya, gitu. Jadi tadi kan udah sempat saya bahas ya mengenai pemberhentian dari kereta api Sangkuriang dan juga harga, yang mana kalau di tarif-tarif itu punya tarif TBB dan TBA, yang mana TBB merupakan tarif batas bawah dan TBA adalah tarif batas atas. Nah, Sangkuriang ini melayani 3 kelas layanan. Yang pertama ada kompartemen suites, tadi ya udah kita lihat bareng-bareng di depan sana. Dan kita naik di eksekutif, dan di belakang sana ada kereta ekonomi premium. Nah teman-teman, jadi perjalanan Sangkuriang ini akan memakan waktu 17,5 jam. Secara jadwal akan berangkat pada pukul 15.00 dari stasiun Ketapang, dan nanti akan diperkirakan tiba di stasiun Bandung secara estimasi pada pukul 8:30.
Jadi kita masih ada waktu 20 menit lagi untuk menunggu keberangkatan dari kereta api Sangkuriang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal juga, saya kali ini naik di kelas eksekutif dapat 700.000 secara full trip ya teman-teman. Tapi mungkin itu merupakan tarif yang fluktuatif ya, alias bisa berubah sewaktu-waktu. Nah teman-teman nanti nggak tahu di dalam kereta itu bakal ada orang apa enggak di sebelah saya. Tapi yang bisa saya pastikan sampai di stasiun Jember itu kosong. Jadi ya semoga aja kosongnya sampai Bandung ya. Tapi kayak agak nggak mungkin, tapi ya mungkin. Jadi ya semoga aja kosong ya, biar saya bisa leluasa untuk melakukan ritual mondar-mandir. Yaudah yuk kita langsung masuk aja karena 20 menit lagi berangkat. Rasa-rasanya Ketapang cukup adem, tapi kayaknya ngadem di dalam kereta eksekutif lebih menyejukkan ketimbang nunggu di luar. Karena rasa-rasanya pengen banget duduk ya. Udah capek dari tadi mondar-mandir di Ketapang nunggu 2,5 jam habis turun kereta api Probowangi. Yaudah yuk langsung aja kita masuk ke dalam rangkaian kereta api Sangkuriang. Bentar deh guys, ada yang kurang, yaitu nomor sarana K1018134 KTG. Jadi ini dulunya tuh punya Bandung ya, alias sarana punya kereta api Argo Wilis dan Turangga kalau nggak salah, dan kepecah-pecah. Jadi akhirnya sekarang masuk ke KTG sebagai rangkaian kereta api Sangkuriang. Dan kemungkinan besar nanti bisa aja di rolling bisa ke Blamex, bisa ke Ijen, bisa ke ya kereta-kereta lain yang pakai eksekutif stainless steel Gen 1 di Daob 9 Jember. Nah, jadi K1 adalah eksekutif tidak berpenggerak karena di bawah lokomotif. 18 merupakan tahun produksi dan 134 adalah nomor absen ya, nomor urut dari eksekutif produksi tahun 2018. Seperti itu. Dan eksekutif 1 K10118 134 inilah yang akan menjadi eksekutif 1 selama 17,5 jam bersama kereta api Sangkuriang. Teman-teman maafin ya tadi belum sempat ngejelasin apa-apa setelah berangkat karena terus terang saya juga lagi ada tugas. Jadi ini tadi habis berangkat ke Tapang sambil nyambi tugas. Jadi baru sempat buat ngebuka vlog di perjalanan pas lagi nyampe di stasiun Banyuwangi Kota. Jadi sekarang kita udah nyampe Banyuwangi Kota ya teman-teman. Sekarang jam 15 lebih 15 menit. Kita singgah seharusnya 4 menit dari pukul 15.14 sampai 15.18. Ini disebabkan karena kereta api Sangkuriang harusnya akan bertemu dengan kereta api Mutiara Timur. Dan ya saya bisa melihat ada bayang-bayang lokomotif CC201 berada di arah ya anggap aja lah arah barat ya. Jadi Mutiara Timur nanti akan masuk entah ya jalur mana ya, mungkin jalur sebelah sana, jalur 3. Karena saya lihat-lihat di jalur 2 sedang ada kayak revitalisasi dari stasiun Banyuwangi Kota ya. Meskipun memang Banyuwangi Kota ini termasuk salah satu stasiun yang sudah sangat-sangat berbenah. Saya melihat perbandingan antara saya terakhir kali kesini tahun 2025 November dengan sekarang, perubahannya cukup signifikan ya teman-teman. Sangat-sangat berubah total. Bahkan ini lucunya, sepur lurusnya aja nggak bisa dilewatin buat revitalisasinya. Ya udah, mari kita tunggu kereta api Mutiara Timur masuk. Nanti tidak lama setelah kereta api Mutiara Timur masuk, kereta api Sangkuriang diizinkan berangkat kembali menuju ke arah Bandung. Ini enaknya lagunya, lagu apa ya guys? Info dong.
berhenti lagi di mana-mana maksudnya kereta api Sampurna ini udah dilakukan lagi di stasiun Kali Setayo. Jadi stasiun-stasiun seperti Rogo Jambi, terus juga Kebun, terus Sampurna Stage alias setelan cuek. Jadi nanti kereta api Sampurna bentar lagi mau lintas langsung di stasiun Rogo Jambi, dan nanti setelah Rogo Jambi nanti juga di Temuguro akan lintas langsung. Jadi benar-benar nanti berhenti lagi di stasiun Kali Setayo. Nanti juga dari stasiun Kali Setayo kereta api Sampurna akan kembali berhenti di stasiun Jember. Jadi benar-benar Ketapang Jember kereta api Sampurna ini bakal direct banget. Makanya nggak heran jadwalnya cuma 2 jam setengah kurang ya, bahkan kalau nggak salah 2 jam 18 menit doang dari Ketapang sampai Jember. Ini keretanya persiapan lintas Rogo Jambi. Saat ini kereta api Sampurna yang sudah tiba di stasiun Kali Setayo ya. Saya nggak suka bacanya Kali Setayo tapi Kali Setayo ya. Di stasiun Sampurna, di stasiun Kali Setayo ini kita berhenti cuma 2 menit aja teman-teman, dari pukul 15.50 sampai 15.52. Jadi karena kan kereta api Sampurna sepertinya awal 1 jam, jadi kita punya waktu singgah yang lebih lama, yaitu selama 3 menit. Ini kita ketemu sama kereta api Pandanwangi dari Jember menuju ke Ketapang. Keberangkatan dari Jember siang hari, yang mana nanti diperkirakan tiba di stasiun Ketapang jam 16.45 ya kalau nggak salah. Dan di sini posisinya dia nunggu kita. Nah, nanti entah yang berangkat duluan siapa, kayaknya si Mira ya. Nah, ya udah, kita langsung masuk aja. Nah teman-teman, setelah stasiun Kali Setayo ini kita tuh nggak bakal berhenti di mana-mana sampai Jember. Kali baru kita lewat, Kali Satu juga kita lewat, jadi kita bakal jadi kereta paling stage di jalur Ketapang Jember. Tiba-tiba udah Kali Baru, dan kita dalam waktu 1 jam akan tiba di stasiun Jember ya. Ini setelah Kali Baru ini sebenarnya bakal ngelewatin area Gumitir, cuman saya kurang tahu ya bagian yang bagus kiri apa kanan. Kalau yang saya tahu sih bagian yang arah sekarang kita lalui ini emang bagusnya di kanan, karena view-nya itu ada kayak gunung Gunung Argopuro, Raung maybe, lupa juga. Cuman nanti tikungannya memang banyak yang akan tikung ke arah kiri. Tapi masalahnya Sampurna kita ada di depan. Nah, jadi bingung mau ngerekam apaan coba. Ya, jadi ini kita udah melewati 1 jam perjalanan ya, 1 jam 12 menit ya. Kita masih punya waktu 16 jam 18 menit untuk tiba di Bandung. Iya kalau misalnya tepat waktu ya. Kalau lambat lebih shock lagi, lebih parah lagi waktu tempuhnya. Dan ya, sementara waktu ini di Kali Baru kereta api Sampurna memelankan kecepatannya. Tadi dari area Ketapang sampai ke Banyuwangi kota masih bisa agak ngebut, cuman karena memang ini persiapan melintasi rel-rel Gumitir ya, jadi agaknya akan sedikit menanjak naik turun area, jadi
kereta wajib menurunkan kecepatan. Nah, jadi karena sekarang Sangkuriang ini melintasnya di jam-jam sunset, jadi kayaknya bakal bagus banget sih kalau di Amerika.
sih baru tahu juga kemarin kalau di nonaktifnya tuh tahun 2004, makanya kelihatan banget ya gundukan tanahnya, maksudnya gundukan template railnya lah istilah katanya tuh masih kelihatan banget. Terus apalagi tadi pas detik-detik kena air itu teman-teman bisa lihat ada jembatan kayak bekas jembatan kereta api gitu. Jadi itu adalah salah satu peninggalan sejarah jalur Kalisat situ Bondo lah ngomongnya. Kalau Panarukan saya belum tahu sejarah lebih pastinya ke sana tuh gimana, tapi yang jelas katanya sih mau direaktivasi, cuma nggak tahu kapan. Karena kalau dilihat-lihat jalur ke arah situ Bondo cukup strategis ya, apalagi meskipun sekarang kalau misalnya pakai kendaraan mobil kayaknya bisa lewat tol, tapi kayaknya peminat kereta di pasarnya udah beda sendiri, jadi mungkin ada chance untuk direaktivasi kembali, dan harapannya semoga bisa aja direaktivasi lagi ya. Jadi jalur Jember bisa rame gitu kalau buat hunting, soalnya kan kalau kali ini kan ngeliat tuh kalau hunting tuh kayak monoton aja gitu loh, kereta yang dari Jember atau kereta yang dari Ketapang pasti kan ya, kali-kali ada sensasi baru lah, kereta dari situ Bondo, Panarukan kayak gitu ya, semoga aja didengar. Nah sekarang kita udah di barusan ada rel, jadi pertanda kita melintas langsung di stasiun Potok ya. Jadi kalau secara sisa stasiun itu tinggal 2 lagi, maksudnya 2 stasiun lagi menuju Jember. Secara jadwal harusnya masuk Jember itu 17.18, ini 20 menit lagi harusnya, tapi kayaknya bakalan awal deh, karena kalau nggak salah tuh Potok ke Jember itu cuma sekitar 10 menitan aja, 10 atau 15 menit gitu, jadi pasti bakal awal banget. Jadi ya kita lihat aja apakah bakal awal apa enggak. Setelah berjalan cukup lama, nggak lama, ini cepet banget, kecepatan banget. Sekitar 2 jam dari Ketapang, kereta api Sangkuriang ini telah tiba di Jember, di pusat Daob 9, dan kita singgahnya akan lama banget karena kalau secara jadwal harusnya berangkat lagi pada pukul 17.20. Kita menunggu kedatangan kereta api Sri Tanjung terlebih dahulu, karena Sri Tanjung ini 17.11 itu udah berangkat Rambi Puji, sedangkan nantinya kita akan melintas langsung Rambi Puji. Terus habis itu ya karena si Sri Tanjung udah berangkat Rambi Puji, jadi ya mau nggak mau kita harus nungguin sampai Sri Tanjungnya masuk. Entah ya, mungkin nanti Sri Tanjungnya akan masuk di jalur nomor 3 di sebelah sini, karena saya rasa kalau di jalur 1 agak kurang memungkinkan, meskipun nggak tahu juga ya, saya bukan orang Jember seperti itu. Dan kalau secara jadwal sih kereta api Sangkuriang singgahnya tuh 3 menit ya, kalau nggak salah 17.18 sampai 17.20 apa 21 gitu, saya agak lupa. Tapi yang jelas singgahnya tuh harusnya nggak lama, tapi karena awalnya cukup awalnya cukup banyak, jadi kita bisa nambah waktu singgah seperti itu guys. Ya udah, karena kelihatannya ya, lihat deh langitnya tuh kayak gelap, Jember tuh kayak agak gelap gimana gitu. Jadi kita tunggu aja kereta api Sri Tanjungnya masuk stasiun Jember, lalu nanti kereta api Sangkuriang berangkat dari stasiun.
Jadi sekarang kereta api Sangkuriang sedang singgah di stasiun yang tulisannya terpampang di belakang saya, yaitu di stasiun Jatiroto. Jadi di stasiun Jatiroto ini, sebelum stasiun Jatiroto ya lebih tepatnya, kereta api Sangkuriang sempat singgah di stasiun Tanggul. Tapi karena berhubung kereta api Sangkuriang yang saya naiki itu berada di eksekutif 1 dan Tanggul itu stasiunnya agak ke belakang, jadi saya nggak sempat untuk mengabadikan persinggahan kereta api Sangkuriang di stasiun Tanggul. Yang jelas di stasiun Tanggul tadi kereta api Sangkuriang singgah sekitar 2 menit. Dan di stasiun Jatiroto ini maju 1 petak setelah kereta api Sangkuriang berangkat dari Tanggul, kereta api ini kembali terhenti untuk bersilang dengan kereta api Logawa dari arah Purwokerto menuju ke arah Ketapang ya. Jadi Logawa berhasil menaklukkan kereta yang membawa kompartemen switch ya, keren banget. Dan nanti sebenarnya gongnya bukan hanya di Jatiroto aja, nanti kedepannya akan ada yang lebih gong lagi. Jadi mari kita tunggu aja kereta api Logawa melintas langsung di stasiun Jatiroto. Jadi ya guys, sebelumnya saya minta maaf banget karena teman-teman bisa lihat di sini ya, eksekutif aja full guys, gimana premium tadi ya. Di eksekutif 1 sendiri, saya itu ada sebelahnya ada orang ya, tadi naiknya dari Jember. Karena memang tadi bener-bener dari Jember tuh yang naik bejibun banget. Jadi saya rasa eksekutif 1 tuh kayak kesisa seatnya paling cuman 1, 2, 3 kursi doang, saking ramenya dari Jember. Jadi ya udah, itu dia Logawanya persiapan melintas langsung stasiun Jatiroto. Wih, Logawanya udah melintas. Sudah waktunya kita naik lagi guys. Singkat banget. Gimana cara naiknya? Tangganya nggak di situ lagi. Ya, kita udah ada Jatiroto. Oh, ada yang mau naik. Ya udah, langsung masuk aja. Set. Jadi tadi ditinggal sebentar, nggak sebentar sih, agak lama. Tapi tiba-tiba pas ngeliat keluar kereta api Sangkuriang, udah persiapan masuk stasiun Probolinggo ya. Ya akhirnya tiba-tiba Probolinggo. Ini kita udah menempuh perjalanan sekitar 3 jam 54 menit, hampir mau 4 jam ya. Dan kalau secara jadwal kereta api Sangkuriang harusnya singgah di Probolinggo untuk tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati. Oh, Ranggajati udah masuk guys ternyata. Tuh kan ada siluetnya PIDS Ranggajati. Jadi di sini posisinya kereta api Sangkuriang yang menang. Mungkin tadi teman-teman notice saya bilang akan ada yang lebih gong dari Jatiroto. Disinilah tempat kegongannya ya. Kita sekarang singgah di stasiun Grati ya. Tidak untuk naik turun penumpang, kita hanya menunggu persilangan. Yang mana stasiun Grati ini memang dikhususkan untuk melayani persilangan untuk kereta api baik dari arah Ketapang maupun dari arah Surabaya maupun Bangil. Dan disinilah kegongannya, kita akan bersilang dengan kereta api Tawang Jaya. Tawang Jaya, Tawang Alun. Dari stasiun Malang Kota Lama tujuan akhir stasiun Ketapang. Kalian bayangin di depan sana kita bawa kompartemen. Kita bawa 3 kelas full, kompartemen, eksekutif dan juga premium. Tapi kita harus ngalah sama kereta yang PSO cuma 62.000 aja. Dan itu keretanya udah kelihatan tuh.
Cahaya-cahayanya udah kelihatan. Kayaknya bentar lagi mau lewat, soalnya palangnya juga udah nutup. Jadi yaudah kita abadiin dulu. Kereta api Tawang Alun melintas langsung stasiun Grati. Nggak habis thinking guys, kalah sama Tawang Alun. Ya udah gitu aja. Dan ternyata alhamdulillah ya, meskipun kita harus mengalami kegongan yang cukup tidak habis thinking, tapi ternyata Tawang Alunnya juga pakai logo yang cukup unik karena hari ini dilayani oleh lokomotif Fintech CC 2019201 GR. Nah ya udah, karena saya lapar ya, soalnya waktunya udah jam-jamnya makan malam, jadi pengen ke kereta makan. Tapi apakah rame? Melihat keretanya rame, takutnya kereta makannya juga ikut rame. Dan ini kan Grati ya. Bentar lagi kita nyampe di Pasuruan. Habis Pasuruan Bangil udah ketemu sama kereta dari arah Malang sama Surabaya. Ya udah. Oke, sinyalnya udah ngangkat guys. Berarti pertanda kereta api Sangkuriang persiapan berangkat dari stasiun Grati. Nah itu gentarnya udah kedengeran dari sana. Jos. Jadi kita makan kebanyakan saingan. Dapat bengil. Dadah bengil. Jadi saat ketibaan kereta api Sangkuriang di stasiun Surabaya Gubeng, ini karena proses perputaran arah, jadi yang di eksekutifnya agak riuh ya. Bakal diputar arahnya sehingga menyesuaikan arah laju kereta. Nah, riuh ya, goyang semuanya. Tapi biar
jalannya searah laju kereta ya. Setelah melihat keriuhan di eksekutif 1, saya agak sangat malas melihatnya sehingga saya memutuskan buat jalan-jalan keluar aja. Tadi eksekutif 1 tuh riuhnya kayak apa tahu ya. Ini eksekutif 4 bahkan belum diputar guys, masih ke arah Surabaya kota. Yang enak itu yang premium, nggak perlu muter-muter. Nanti tetap aja endingnya nanti jalannya mundur, ada yang mundur, ada yang maju. Nah, kita di Surabaya Gubeng ini singgahnya akan cukup lama, dari pukul 24.4, tadi awal 2 menit masuknya 24.4, dari 24.4 sampai 21:10. Berapa menit? 24.4 sampai 21:10, 26 menit ya. Nah, 26 menit ini digunakan untuk bukan sekedar hanya memutar posisi arah laju kereta, tapi juga berlaku untuk harusnya buat pindah posisi logo. Cuman kayaknya logonya akan ganti nih guys. So that's the reason why saya maju ke arah depan sambil mengintip area para pengguna Sangkuriang Premium sebelah sini ya. Kalau tadi dari Ketapang sampai Surabaya Gubeng kereta api Sangkuriang posisinya kompartemen paling depan, disusul eksekutif dan paling belakang premium. Sekarang posisinya akan kebalik teman-teman. Sekarang posisinya premium yang paling depan di belakang lokomotif, terus disusul dengan kereta api eksekutif, dan nanti paling belakang adalah kereta compartment suites. Seperti itu. Dan nah bener kan, ganti logo kan harusnya tuh putar posisi logo doang, tapi kenapa selalu ganti logo ya? Hari ini Sangkuriang didalami oleh CC 1240 BD untuk rute dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung. Jadi tadi dari Ketapang ke Surabaya pakai 46, dari Surabaya Gubeng ke Bandung pakai 1340. Ya, mau ke Bandung disuruh pulang ke Bandung. Nggak tahu mau apa ya. Ini kayaknya lagi tes engine mungkin ya, karena nanti perjalanan yang akan dilalui oleh kereta api Sangkuriang akan lebih ekstrim ketimbang dari Ketapang sampai Surabaya Gubeng tadi ya. Kalau dari Ketapang sampai Surabaya itu nanti tadi ekstrimnya mungkin di area Kali Baru sampai Kalisat. Kalau nanti kita akan melewati jalur yang lebih ekstrim lagi, dimulai dari stasiun Banjar hingga stasiun Bandung. Tapi enaknya Sangkuriang ini adalah jam terakhir dari Surabaya menuju ke Bandung, jadi bisa menjadi opsi buat orang Surabaya yang pengen ke Bandung. Full pack. Bubarannya Sancaka sama orang-orangnya Sangkuriang nyatu, jadi begini guys, so riwah banget. Saya pengen foto sama papannya Sangkuriang Bandung Ketapang, tapi bentar dulu deh, mending yang di eksekutif aja. Ini yang naik Sancaka rame banget guys, turun Sancakanya gila.
Lihat deh guys, Sancaka tetap pemenangnya ya untuk rute Jogja Surabaya. Meskipun katanya Sangkuriang ini berusaha mencuri hati para penumpang Sancaka, tapi tetap aja Sancaka sepertinya sudah standby di hati para pemuja-pemujanya, para penggunanya. Kok pemuja sih? Ini kita 4 menit lagi berangkat guys. Jadi yuk kita langsung masuk aja ke dalam kereta api Sangkuriang. Tepat pukul 21:10 kereta api Sangkuriang kembali menggerakkan rodanya menuju ke arah Bandung ya. Saat ini kereta api Sangkuriang sudah bernomor 7043 dan nantinya akan melayani rute Surabaya Gubeng Bandung ya. Dan untuk rute dari KA 7043A sendiri itu nantinya akan singgah di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Caruban, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, apalagi ya Pak, banyak banget, Jeruk Legi, Banjar, Ciamis, Tasik, terus habis itu Cipendei, Leles, dan stasiun Bandung. Jadi kereta api Sangkuriang ini menjadi kereta penutup untuk rute Surabaya Bandung ya. Setelah tadi diisi oleh kereta api Mutiara Selatan di jam 6:10 dan kereta api Turangga yang berangkat dari Surabaya jam 8 malam. Tiba-tiba Surabaya. Jadi inilah persinggahan pertama kereta api Sangkuriang setelah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Mojokerto. Jadwal singgah di sini hanya 2 menit, dari pukul 21.43 sampai 21.45, dan sekarang udah 21.45, pas tepat waktu berangkat stasiun Mojokerto. Dan sekarang di kereta api Sangkuriang Eksekutif 1 setelah berangkat dari stasiun Mojokerto sudah disetting lampu tidur ya. Jadi suasananya jadi lebih enak buat tidur karena suasana di kabinnya ini remang-remang. Kiri kanan cuman disisain lampu buat lampu tidur doang ya. Jadi karena udah dikasih lampu remang-remang itu tandanya berarti sudah waktunya kita istirahat ya guys, karena Bandung masih jauh banget. Sekarang kereta api Sangkuriang sudah masuk di area Kabupaten Nganjuk, dan berarti dalam waktu dekat kereta ini juga akan melewati stasiun Nganjuk. Cuma kalau teman-teman masih ingat istilah di awal, kereta ini adalah kereta steju, maka kita akan melihat
stasiunnya kereta api Sangkuriang ini melintas langsung di stasiun Nganjuk. Sebelum Sangkuriang rilis, kereta api yang melintas langsung di stasiun Nganjuk itu hanya satu, yaitu kereta api Argo Wilis. Jadi Sangkuriang otomatis menjadi kereta kedua yang kini posisinya melintas langsung di stasiun Nganjuk. Dan ini berlaku buat dua arah ya teman-teman. Ya meskipun nanti di depan Nganjuk berarti Caruban, tapi ya at least Nganjuknya LS guys. Gokil. Ini kurang lebih 15 atau 20 menit lah buat ngeliat kereta api Sangkuriang melintas langsung stasiun Nganjuk. Jadi setelah stasiun Madiun, karena ngerasa dari Madiun sampai Solo tuh nggak ada singgah, jadi saya memutuskan buat tidur teman-teman. Dan akhirnya memang tepat sesuai sasaran yang saya maksud ya. Kebangun-bangun juga pas nih di Solo balapan ya. Dan kita tiba di Solo balapan pada pukul 00.27 deh kalau nggak salah tadi. Dan kita sudah berganti hari ya, ke hari yang kedua. Dan meskipun kita berganti hari pun, kita masih punya waktu 8 jam lagi untuk tiba di stasiun Bandung. Gila, ini kita baru memulai perjalanan as a Lodaya ya. Kita ibarat kata baru memulai perjalanan sebagai kereta api Lodaya. Dan di jalur 1 kereta api Turangga berangkat. Dan ayo kita bayin dulu kereta api Turangga berangkat Solo.
tadi lihat tanda-tandanya ada sosok anomali kereta bandara di sebelah sana, jalur 6. Kita berada di jalur 5. Seharusnya kereta api Sangkuriang singgah 15 menit dari pukul 1.12 sampai 1.27 untuk melakukan untuk disusul ya. Jadi jadwal Sangkuriang itu sebenarnya agak lucu karena Sangkuriang itu menyusul Parsel Selatan di Lempuyangan, lalu masuk di Yogyakarta, terus kita tunggu di Yogyakarta Tugu harusnya 15 menit untuk disusul Parsel Selatan, yang mana nanti di stasiun Wates kereta api Parsel Selatan akan kembali disusul oleh kereta api Sangkuriang. Dan yaitu jadwal yang cukup unik ya, tapi ternyata realisasi hari ini tidak terjadi karena di Lempuyangan tadi saya lihat kosong. Ya mungkin parselnya udah berangkat duluan atau kitanya yang kelamaan, saya juga nggak begitu paham. Jadi ya udah, kita lihat aja apakah benar di Wates kita bakal nyusul kereta api Parsel Selatan, karena seharusnya memang jam-jam segini ini kita lagi disusul sama Parsel Selatan, tapi ya karena parselnya udah nggak ada ya susulan gue jatuh. Oke, jadi persiapan berangkat Yogyakarta. Jadi sekarang kita udah di Jeruk Legi teman-teman. Tadi ke skip Kroya ya, karena benar-benar dari Kebumen tuh udah benar-benar nggak kuat, pengen tidur. Jadi kita tiba-tiba udah di Jeruk Legi aja. Dan karena kita udah di Jeruk Legi, kita sudah masuk di single track Maos Cicalengka ya. Ya kalau lebih ininya dari Kroya sih single tracknya. Dan di stasiun Jeruk Legi ini selain untuk naik turun penumpang, kereta api Sangkuriang akan melakukan kegiatan yang tergong lagi, karena tadi gongnya awalnya ada di stasiun Grati, karena sejak di stasiun Surabaya Gubeng sampai di Kroya kita single track, jadi kita nggak ngalah silang atau gimana, tapi karena udah masuk single track kita harus kalah silang lagi. Kalau tadi di Grati gongnya kena sama Tawang Alun, di sini kita kena sama kereta api Kahuripan. Jadi Kahuripan ini nanti bakal melaju kencang dari stasiun Kiara Condong. Nggak tahu ya Jeruk Legi berhenti nggak ya? Kayaknya melintas langsung sih teman-teman. Jadi ya udah, kita tunggu aja kereta api Kahuripannya melintas langsung stasiun Jeruk Legi. Guys, sorry banget, bener-bener nggak tahan sama ngantuknya. Jadi ini kita baru
Saya baru bisa vlog lagi di area stasiun Tasikmalaya ya. Di stasiun Tasikmalaya ini kita cuman singgah naik turun penumpang doang, tapi nggak tahu sampai jam berapa karena saya benar-benar baru buka HP dan juga baru buka tab karena baru bangun ya. Tadi habis jeruk lagi tiba-tiba ketiduran lagi, bangun di Ciamis ketiduran lagi. Tahu-tahu pas bangun-bangun udah masuk Tasikmalaya. Dan untuk bisa mencapai stasiun Bandung kita sisa 3 pemberhentian lagi, Cipendei, Leles, dan Bandung. Jadi kita udah hampir di penghujung perjalanan ya. Meskipun memang masih agak jauh, tapi tetap aja rasa-rasanya Tasik ini udah menjadi pertanda akhir ya. Jadi kalau misalnya dilihat juga yang turun rame, yang naik juga rame ya. Jadi ya udah, kita langsung naik aja ke dalam rangkaian kereta api Sangkuriang. Dan finally kita sudah tiba di stasiun Cipendei, stasiun kecil sakti yang membuat semua kereta wajib singgah untuk melakukan pengecekan rem guna memastikan rem aman agar bisa melanjutkan perjalanan. Karena setelah melewati Ciawi tadi kita udah naik turun, nanti di depan Cipendei kita bakal naik turun lagi. Jadi wajib dicek agar memastikan kondisi rangkaian dan juga lokomotif dalam keadaan prima agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Di stasiun Cipendei ini kita singgah selama kurang lebih 10 menit dari pukul 6.30 sampai 6.40 untuk ya sebenarnya selain buat pengecekan juga bisa buat naik turun penumpang juga. Dan di tempat sana tuh ada kayak kios-kiosnya Cipendei ya, ikoniknya Cipendei ya begini nih. Orang-orang pada beli jualan kios-kios di pojok UMKM stasiun Cipendei. Sebenarnya tadinya pengen beli, cuman kayak aduh males banget soalnya masih kepagian ya, karena belum nyampe Bandung. Niatnya sih pengen sarapan di Bandung aja. Nah teman-teman, di sini ada satu hal yang pengen saya sedikit sorot ya. Mimpi apa saya bisa melihat kompartemen masuk Cipendei. Karena dulu kompartemen itu cuman ada di lintas Jakarta Surabaya. Dan kali ini bisa kita lihat ya kompartemen ada di lintas Bandung. Ya sebenarnya udah cukup unik pas kita di Ketapang ya. Cuman kayak ngelihat dia udah di Bandung tuh rasanya kayak wow. Sebuah kompartemen bisa sampai Bandung guys. Just tenan ini. Gitu. Ya udah, karena cuaca di luar terang cerah, cuman masih dingin, jadi ya udah saya langsung masuk aja karena bener-bener dingin banget ya. Masih pagi ini, cuacanya masih adem.
Ya, jadi masih cukup dingin dan kita sudah tiba di stasiun Leles, di stasiun Leles ya. Di stasiun Leles ini kereta api Sangkuriang selain melayani singgah, kereta ini juga melayani persilangan yang mana nantinya kereta api Sangkuriang akan bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Makanya nanti di stasiun Leles ini berhentinya kurang lebih sekitar 10 menit kurang ya. Dan setelah Lodaya melintas langsung, kita berangkat langsung dan nantinya akan kembali berhenti di stasiun tujuan akhir di stasiun Bandung. Jadi dia adalah pemberhentian terakhir kita sebelum kita tiba di tujuan akhir kita, yaitu stasiun Bandung. Nah, sambil menunggu Lodaya lewat, mungkin saya pengen sedikit bercerita mengenai perjalanan kereta api Sangkuriang karena takutnya di dalam nanti agak ngeganggu orang. Ya, jadi kereta api Sangkuriang yang mana melayani rute dari Ketapang sampai Bandung. Kebetulan saya mencoba rute yang dari arah timur ya, dari arah Ketapang menuju ke arah Bandung, dan alhamdulillah cukup mengesankan ya teman-teman, meskipun agak sedikit lelah 17,5 jam, tapi enaknya perjalanannya ini dilakukan di sore ketemu pagi, jadi masih bisa ketemu malam hari gitu ya. Nah, mengenai tarif atau biaya dari kereta api Sangkuriang ini sendiri, saya dapat di harga 700.000 sambil ngecek sinyal guys, 700.000. Dan kalau dilihat kereta api Sangkuriang ini membawa 3 kelas layanan, yaitu compartment suites, eksekutif, dan juga ekonomi. Di kereta ini tuh dirancang sebenarnya tuh buat meteran ya, karena meskipun memang kereta api Sangkuriang ini relasinya Ketapang Bandung, tapi ini tuh bener-bener kayak ada pasarnya sendiri, per segmennya tuh ada sendiri. Contohnya kayak dari Ketapang sampai Surabaya Gubeng itu pasti ada yang naik dari Jember sampai Surabaya juga ada, Jember Jogja ada, Surabaya Jogja ada, Jogja Bandung ada, dan ya seperti saya ini ya full trip ya, Ketapang Bandung. Nah, dilihat dari pemberhentian dari kereta api Sangkuriang sendiri juga cukup menjangkau banyak stasiun ya, seperti Ketapang, Banyuwangi Kota, terus habis itu Kalisetel, Jember, Tanggul, saking banyak sampai lupa, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Caruban, Madiun, terus Solo Balapan, Jogja, Kutoarjo, Kroya, Jeruk Legi. Kalau yang ini ya, Jeruk Legi, Banjar, Ciamis, Tasik, Cipendei, Leles, dan Bandung. Ini sangat menjangkau banyak stasiun yang ada di area-area sekitar sekitar lintas yang dilewati oleh kereta api Sangkuriang. Jadi kota-kota gedenya tuh disinggahi semua. Jadi buat teman-teman yang berada di area seperti Ciamis, Tasik, itu nggak perlu khawatir, karena kereta api Sangkuriang melayani singgah di stasiun-stasiun yang berada di kota besar dan bisa melayani teman-teman menuju ke arah Ketapang. Dan secara saya naik di kelas eksekutif ya, kelas eksekutifnya cukup gokil ya, karena saya berada di eksekutif stainless steel Gen 1. Kenapa Sangkuriang dapat stainless steel Gen 1? Karena stainless steel new generation belum bisa dijangkau oleh kereta api Ketapangan, karena si dimensi terowongannya lah yang bikin kereta api stainless steel new generation belum bisa masuk ke area Ketapang, karena ada terowongan Garahan dan Merawan yang tadi udah kita lewatin. Dan ya, mungkin untuk review singkat mengenai perjalanan kereta api Sangkuriangnya cukup sekian ya teman-teman, karena dilihat-lihat Lodayanya persiapan melintas langsung stasiun Leles. Jadi mari kita abadikan kereta api Lodaya melintas langsung di stasiun Leles, dan habis itu kita langsung berangkat dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bandung.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Kalian jadi sama gini warnanya. Ini dasar warnanya nih. Dasar warnanya. Ya. Nggak tahu. Gokil, sekarang kita udah di stasiun Bandung guys. After 17.5 hours ya, kita akhirnya kembali menginjakan tanah Sunda, tanah Parahyangan. Dan ya, jadi perjalanan Sangkuriang dari Ketapang sampai Bandung, alhamdulillah tadi sudah tiba di tujuan akhir kita di stasiun Bandung pada pukul 8.30 tepat waktu. Gokil. Dan dengan tibanya saya di stasiun Bandung, ini menjadi akhir dari perjalanan saya bersama kereta api Sangkuriang. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa di perjalanan panjang berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampurasun Rampes.